Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat pagi semuanya. Eh, Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi, salah satu materi yang ada dalam bab 3 sejarah, mata pelajaran sejarah kelas 11, yaitu mengenai masa pergerakan nasional. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan satu tema dari bab tersebut, yaitu mengenai organisasi pergerakan nasional. Sebelum kita membahas mengenai organisasi apa saja yang ada pada masa itu, kita harus membedah makna lirik dari lagu Ibu Kita Kartini. Mengapa mengapa kita harus membedah lirik lagu Ibu Kita Kartini itu, karena nanti ada kaitannya dengan bagaimana pemikiran dari Kartini, inspirasi dari sosok Kartini itu membawa organisasi-organisasi yang akan kita bahas itu jauh lebih uh, apa ya, bermakna atau memiliki satu tujuan yang hampir sama. Lagu ini sering kita nyanyikan ketika hari lahir Kartini, 21 April. Sebenarnya ini hanya sebuah lagu, cuman yang saya ingin sampaikan adalah bagaimana spirit dari seorang Kartini. Di selanjutnya uh, ada foto Kartini, ini foto Ibu Kartini, lalu dengan salah satu kutipan yang paling terkenal yang dijadikan sambung buku oleh Aben Danon itu teman Kartini, orang Belanda yang tinggal di Indonesia, habis gelap bergelap. Jadi maksudnya dari Kartini ini, walaupun mereka tidak pernah bertemu secara fisik, mereka ini adalah orang-orang yang membentuk organisasi itu, mereka memiliki visi misi yang sama. Ya, selanjutnya kita bahas soal gerakan perempuan. Gerakan perempuan memang akhir-akhir ini sangat sering sekali diperbincangkan, terutama di sosial media. Itu saya mengambil ada 3. Yang pertama itu adalah Sekolah Keutamaan Istri. Yang kedua adalah Kartini Fonds. Kartini Fonds itu bisa dikatakan beasiswa Kartini atau sekolah Kartini. Kalau Sekolah Keutamaan Istri itu dibentuk di Jawa Barat oleh salah satu pahlawan nasional juga, namanya Dewi Sartika. Kartini Fonds itu didirikan langsung oleh Kartini. Itu ia membentuk satu sekolah yang ada di belakang rumahnya, karena rumahnya Kartini itu ada di Pendopo Bupati. Maksudnya apa? Gerakan ini bukan gerakan politik, tapi gerakan yang bertujuan untuk mencerdaskan, utamanya perempuan. Mengapa perempuan? Karena pada masa itu peran perempuan itu sangat dikucilkan dalam eh, dunia kerja, dalam dunia lain-lain itu sangat dikucilkan. Kalau kita lihat di Jawa itu budaya perempuan itu ada namanya, eh, satu itu urusan dapur, dua urusan sumur, tiga urusan kasur. Perempuan pada masa itu, terutama pada sebelum awal abad 20 itu, kita melihat perempuan sebagai 3 aspek itu tadi. Lalu oleh Kartini ingin mendobrak yang namanya budaya patriarki, bagaimana budaya tersebut tuh condong kepada laki-laki, orientasinya pada laki-laki. Kartini tidak suka dengan hal seperti itu, karena dia melihat perempuan memiliki satu hal yang harusnya sama dengan laki-laki, tidak bisa dibedakan. Akhirnya dibentuklah sekolah Kartini yang nanti akan menginspirasi Dewi Sartika untuk membentuk sekolah keutamaan istri di Jawa Barat. Lalu selanjutnya ada Putri Mardika. Ini adalah, kalau tadi itu sekolah, bentuk sekolah atau yayasan. Kalau Putri Mardika itu adalah gerakan perempuan pertama yang ada di Indonesia. Putri Mardika itu artinya putri yang merdeka, Mardika. Fungsinya apa? Tujuannya apa? Pertama, untuk memperbaiki status sosial. Kalau tadi melalui pendidikan, kalau Putri Mardika itu melalui pendidikan juga, tapi di bidang lain ia juga melakukan hal-hal yang
mungkin dilakukan lagi pada masa itu, seperti melakukan orasi, di mana waktu itu perempuan tidak boleh melakukan orasi ya, karena tadi perempuan itu urusannya di belakang, yang di depan itu adalah laki-laki. Terus selanjutnya itu memiliki majalah bernama Putri Mardika. Mengapa ini saya spotlight? Karena pada masa itu tidak ada pers atau surat kabar yang memuat tulisan dari perempuan, jarang sekali. Kalaupun ada pasti menggunakan nama-nama samaran. Bahkan tidak ada surat kabar yang dikelola langsung oleh perempuan, hanya Putri Mardika. Jadi memang Putri Mardika ini terinspirasi juga dari Kartini, karena bukunya Habis Gelap Terbitlah Terang itu merupakan kumpulan surat-surat dari Kartini, dari teman-temannya. Oleh karena itu Putri Mardika itu sangat-sangat sekali terinspirasi dari sosok Kartini. Setelah kita membahas mengenai 3 gerakan perempuan, tadi ada Sekolah Keutamaan Istri, Studi Forms, Kartini Forms, dan Putri Mardika, kita selanjutnya membahas mengenai Budi Utomo. Budi Utomo ini nama yang sangat-sangat sering sekali disebut karena hari lahirnya 20 Mei itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Tapi fokus mereka tetap sama, yaitu di bidang pendidikan. Jadi Budi Utomo itu bukan gerakan politik, tapi semacam gerakan untuk mencerdaskan. Ya mungkin bisa dikatakan yayasan, karena ini diprakarsai oleh Dr. Wahidin, itu salah satu dokter dari pribumi yang memiliki satu yayasan beasiswa. Lalu ada mahasiswa Stovia. Mahasiswa Stovia itu sekolah kedokteran pribumi di Jawa. Sekarang sekolahnya itu ada di Jakarta. Tujuannya untuk mencerdaskan masyarakat Jawa. Karena masyarakat Jawa pada waktu itu tidak memiliki akses pendidikan yang baik. Walaupun pasca politik etis, di mana ada trilogi Van Deventer, itu mengatakan ada 3 aspek untuk kita berbalas budi. Salah satu adalah pendidikan. Walaupun seperti itu, pendidikan pada masa itu sangat terbatas sekali. Tidak semua orang bisa mengakses pendidikan, dan pendidikan itu tidak gratis. Makanya orang-orang pada masa itu cukup kesulitan. Lalu ada gerakan Taman Siswa. Taman Siswa ini salah satu sekolah modern, meninggalkan ajaran-ajaran konservatif untuk melakukan satu gerakan pembaruan dalam bidang pendidikan. Pendirinya adalah Ki Hajar Dewantara atau Suwadi Suryaningrat, nama Jawanya, merupakan terkenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional, memiliki salah satu slogan yang cukup terkenal dan familiar bernama Patap Triloka, itu ingat so sing kula tuwa ing padya mangun ngarsa tutul yandaya. Sekolah ini itu ada di Yogyakarta dekat Puro Pakualam. Ini tujuannya untuk mendidik karakter. Jadi tadi Budi Utomo itu mencerdaskan melalui membentuk berbagai banyak lembaga-lembaga sekolah. Taman Siswa ini berbentuk seperti yayasan sekolah. Jadi kayak sekolah-sekolah dasar pada umumnya atau SMP pada umumnya. Bedanya adalah mereka menerapkan kurikulum yang sama. Dan ini yang akan nanti terus dipupuk oleh rakyat Indonesia untuk membangun satu sekolah yang bisa kita kenal sebagai sekolah dasar. Karena pada masa itu sekolah, untuk bersekolah itu ada beberapa kriteria-kriterianya. Misal ada namanya Hoogere Burger School, itu sekolah untuk orang-orang Belanda. Walaupun pribumi bisa masuk, tapi ketika mereka masuk mereka mendapat perlakuan yang berbeda. Berbeda dalam artian seperti kurikulum yang mereka dapatkan, lalu treatment yang mereka dapatkan dari tenaga pengajar tentunya orang-orang Belanda itu berbeda. Ki Hajar Dewantara melihat ini sebagai satu ketidakadilan. Makanya ya membentuk Taman Siswa, selain mencerdaskan secara akademis, itu juga mendidik karakter. Bagaimana cara mendidik karakternya? Itu menggunakan sistem Among. Among itu dimong. Jadi bentuk sekolahannya itu seperti asrama. Jadi menggabungkan pendidikan yayasan pondok pesantren dengan pendidikan konvensional pada umumnya. Itu menjadi satu, itu dari mahasiswa. Jadi ada asramanya, ada sekolahnya, ada mungkin sekarang bisa dikatakan ada pembinanya untuk ngomong para siswa-siswi yang ada di taman siswa. Ini juga nanti akan lulusan taman siswa itu akan mencetak kader-kader yang
akan menggerakkan bangsa. Dah, selanjutnya ketika tadi kita sudah membahas pertama mengenai gerakan kependidikan Budi Utomo Taman Siswa, kita melihat ada satu persamaan. Samanya itu ada di sayap sayap dari logo Budi Utomo itu, kalau bisa saya garis itu hampir sama apa yang ada dari Budi Utomo Taman Siswa, bahkan Kemendikbud, logo Kemendikbud itu sama. Lalu ini kalau orang-orang bilang ada sayapnya, itu antara Budi Utomo Taman Siswa dan Kemendikbud itu sama. Lalu apa maksudnya? Maksudnya mungkin tidak ada hubungannya ya Budi Utomo dengan Taman Siswa, karena Taman Siswa itu terbentuk pada 1922, Budi Utomo itu 1908, jadi memang tidak ada kaitannya secara spesifik. Namun kedua organisasi ini bergerak pada bidang yang sama, yaitu bidang pendidikan. Yang memiliki makna yang sangat berkaitan itu adalah antara Taman Siswa dengan Budi Utomo, Taman Siswa dengan Kemendikbud. Ya wajar karena satu instansi, terutama Kemendikbud itu sangat berkaca dengan Taman Siswa. Bahkan slogannya Tuturi Handayani tadi diambil dari trilogi dari Ki Hajar Dewantara, Ilmadya Ingarso Tipulodo, Ilmadya Pamekasan, Tuturi Handayani. Jadi kita mesti tahu bahwa memang untuk menggerakkan satu masa yang cukup banyak itu membutuhkan satu sistem yang cukup kuat, dan sistem itu dibentuk melalui pendidikan. Jadi memang pendidikan ini sangat penting. Tadi ada pendidikan untuk perempuan, lalu ada pendidikan untuk general laki-laki dan perempuan, itu di inisiasi oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Ini juga tidak lepas dari yang namanya politik etis. Tadi ada pendidikan, irigasi, dan transmigrasi, perpindahan penduduk, itu membentuk satu pemikiran dan satu kesempatan untuk tokoh-tokoh nasional untuk membangun satu pergerakan nasional. Jadi ini yang menjadi fondasi besar. Kalau Tan Malaka bilang untuk menuju 100% merdeka itu kita harus memerdekakan pemikiran dari masyarakatnya dulu. Dan mereka, Budi Utomo, Taman Siswa sudah melakukan seperti itu. Juga Kartini Fons, Putri Mardika, dan Sekolah Keutamaan Istri juga melakukan hal yang sama. Walaupun mereka tidak pernah bertemu langsung, tapi mereka memiliki visi yang sama. Apalagi mereka sama-sama terinspirasi dari sosok Raden Ayu Kartini. Mungkin itu dari saya mengenai masa pergerakan nasional, pertama tentang gerakan pendidikan yang menjadi fondasi dasar dari masa pergerakan nasional. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.